Mereka percaya, mendekat kepada Tuhan cukup dicapai dengan rasa dan ketenangan batin. Bahkan, mereka tak lagi butuh rukuk dan sujud. Di tanah Jawa, lahirlah corak unik dari Islam, sebuah jalan spiritual yang memadukan syariat dengan filosofi dan tradisi Jawa, dikenal sebagai Islam Kejawen. Perpaduan ini awalnya indah, namun lama-lama, sebagian pengikutnya mulai melenceng. Mereka tak lagi menjalankan sholat 5 waktu. Mereka berpendapat bahwa mendekat kepada Tuhan tak harus melalui rukuk dan sujud, tapi cukup dicapai dengan rasa, kesadaran, dan ketenangan batin. Tapi bagi Islam, sholat bukan pilihan, melainkan kewajiban dan tiang agama yang tak boleh roboh. Dalam video ini, kita akan bedah mengapa mereka memilih jalan ini, apa filosofinya, dan benarkah rasa bisa menggantikan amal? Karena satu hal pasti, rasa tanpa syariat hanyalah angan-angan. Untuk memahami bagaimana keyakinan ini terbentuk, kita harus kembali ke awal, ke masa ketika Islam datang ke tanah Jawa, dan semuanya mulai berubah perlahan. Asal mula dan pergeseran. Ketika Islam datang, Wali Songo berdakwah dengan sabar, menuntun budaya, bukan menghapusnya. Sunan Kalijaga lewat gamelan, Sunan Bonang lewat nada rebab. Mereka mengajarkan Islam dengan bahasa yang menyentuh jiwa. Upacara adat diberi makna baru. Namun seiring waktu, percampuran ini melahirkan tafsir yang kompleks. Sebagian orang mulai memahami Islam sebagai jalan rasa yang dianggap lebih tinggi dari ibadah lahiriah. Dari sinilah muncul gagasan bahwa sholat sejati bukanlah gerakan tubuh, melainkan kesadaran batin yang menyatu dengan Tuhan. Pandangan ini terdengar dalam, tapi ia menyelewengkan ajaran para wali. Sunan Kalijaga jelas berpesan, sembah tanpa sujud, ora bakal nyampe marang pangeran. Islam Kejawen sejatinya menjembatani, bukan menggantikan syariat. Ketika makna tak lagi bersandar pada wahyu, tafsir rasa bisa menjauh dari kebenaran. Dan di titik inilah, kita memasuki inti persoalan, sebuah konsep kuno yang sering disalah mengerti, padahal ia menjadi akar dari banyak penyimpangan yang terjadi. Konsep inti, manunggaling kawula Gusti. Akar dari pergeseran ini terletak pada filosofi terdalam, manunggaling kawula lan Gusti, kesatuan antara hamba dan Tuhannya. Makna asalnya adalah kesatuan kehendak, di mana manusia sepenuhnya tunduk pada kehendak Allah. Namun, dalam pemikiran mistik Kejawen, ini ditafsirkan sebagai kesatuan hakikat, seolah manusia bisa menjadi Tuhan lewat rasa, persis seperti ajaran Syekh Siti Jenar yang ditentang Wali Songo. Dalam Islam, Allah itu Khalik, pencipta, dan manusia adalah makhluk, ciptaan. Keduanya tak akan pernah setara. Dekat bisa, tapi menyatu tidak pernah. Pandangan menyatu ini membuat ibadah fisik dianggap tahap rendah. Mereka berpendapat, kalau aku sudah menyatu dengan Gusti, untuk apa lagi sholat? Padahal justru dengan sholat, seorang hamba menegaskan jarak dan hubungan itu. Kedekatan sejati bukan diukur dari rasa menyatu, tapi dari seberapa dalam ia tunduk dalam rukuk dan sujud. Ulama sepakat, tiang agama hanya satu, yaitu sholat. Rasulullah bersabda, barang siapa meninggalkannya berarti ia merobohkan tiang agamanya sendiri. Imam Al-Ghazali menegaskan, barang siapa menempuh jalan menuju Allah tanpa syariat, maka ia sedang berjalan menuju syaitan, bukan Tuhan. Syariat adalah pagar, melindungi hati agar tidak tersesat oleh rasa yang menipu. Tidak ada jalur alternatif, tidak ada jalan kejawen yang bisa menggantikan wahyu. Seseorang yang mengaku eling, ingat, Tuhan, tapi tidak sholat, ia baru merasakannya, belum benar-benar tunduk kepadanya. Cinta sejati kepada Tuhan bukan berarti menyatu, tapi tetap sujud meski hati sudah larut dalam rindu. Kesimpulannya sederhana, budaya tidak boleh menggantikan wahyu. Manunggaling kawula Gusti adalah menyatu dalam ketaatannya. Sholat adalah bukti bahwa kita masih tunduk, masih sadar siapa kita di hadapannya. Puncak spiritualitas bukan ketika kita merasa dekat, namun ketika kita tetap sujud meski hati terasa jauh. Jangan berhenti sholat. Selama dahi ini masih menempel di sajadah, disitulah tanda bahwa iman masih hidup. Bagaimana menurut Anda?
Apakah ajaran seperti sholat batin tanpa sholat lahir bisa dibenarkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.